Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pratama dengan NIM 2117-2005 Fakultas Sains Teknologi Program Studi Teknik Elektro Universitas Bina Dharma. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial Helix, cara menggunakan aplikasi Helix sebagai aplikasi forensik, digital forensik. Baik ya, teman-teman, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah mendownload ya, teman-teman. Mendownload aplikasi software Helix Forensik ya, yang mana linknya sudah tertera di sini ya, teman-teman. Nah, untuk passwordnya kita lihat di e-learning kita masing-masing ya, teman-teman. Kita kopikan, kemudian kita masukkan passwordnya ke sini, kita paste. Kemudian kita download ya, teman-teman, untuk aplikasi Helix-nya ya. Di sini aplikasi Helix-nya sebesar 702 megabyte. Nah, kita tunggu dulu teman-teman ya sampai aplikasinya terdownload di laptop kita, teman-teman ya. Baik ya, teman-teman, ini sudah kita download ya. Ternyata gagal. Ini kita sepertinya harus mematikan dulu Windows Defender, teman-teman ya, karena filenya terdeteksi ada virus. Baik teman-teman ya, filenya sudah ke-download. Setelah kita mematikan Windows Defender-nya, ternyata harus dimatikan dulu Windows Defender kita saat mendownload aplikasi Helix ini ya, teman-teman, karena terdeteksi ada virusnya. Kemudian kita klik ya, teman-teman, kita buka, kita open with Windows Explorer ya. Kita klik open. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman. Ini kita pilih yang application ya. Kita klik yes. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa ya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengerti bahasa yang lain, boleh digunakan bahasa yang lain ya, teman-teman. Kita klik accept. Nah, ini adalah tampilan awal ya, preview system information ya, teman-teman. Nah, apa itu preview system information? Di sini adalah menu yang berisi adalah informasi-informasi dasar pemilik, misalnya, atau organization atau perusahaan yang memiliki laptop ini ya, teman-teman. Di sini juga kita bisa lihat network information ya. Di sini kita bisa melihat IP-nya berapa, teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa lihat running process. Nah, di sini adalah menu-menu yang kita bisa lihat yang berjalan di dalam laptop ini ya, teman-teman. Ini yang menu pertama ya. Kemudian menu kedua adalah live acquisition ya. Di sini fitur yang digunakan kita untuk membuat sebuah cloning data berbentuk image atau gambar yang di dalamnya kita bisa mengcloning data yang ada di komputer ini tanpa harus merusak atau mengkopinya dengan cara cloning ya, byte to byte. Nah, ini ya. Ini imager. Nah, di sini kita klik run ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah akses data FTK Imager. Nah, kita bisa lihat di sini menunya, bisa kita create disk image, kemudian kita pilih ya, teman-teman, file mana, format file mana yang akan kita gunakan, misalnya physical drive atau logical drive atau image file atau content of folder ya. Jadi kita bisa melihat folder, membuat data foldernya, atau misalkan menggunakan multi-page CD atau DVD ya, teman-teman. Kita lanjut ke menu selanjutnya ya, teman-teman. Menu yang ketiga. Menu ketiga adalah incident response. Apa itu incident response? Nah, incident response adalah sebuah fitur yang digunakan untuk ini, teman-teman. Kita bisa melihat comment cell,
PNC server, putih SSH, screen capture, atau rootkit Traveler atau file recovery. Nah, kita jelaskan ya, yang file recovery adalah sebuah fitur yang digunakan untuk memperbaiki sebuah file yang telah rusak ya teman-teman. Sedangkan untuk ini ya, melihat riwayat screen capture adalah Screen capture adalah fitur yang berguna untuk menangkap layar sebagai barang bukti ya teman-teman. Jadi kalau kita menangkap layar atau screenshotnya, kita menggunakan fitur dari screen capture ya teman-teman. Kemudian ada lagi PC on atau off time. Jadi fitur ini digunakan untuk melihat riwayat komputer dihidupkan dan dimatikan saat kita gunakan aplikasi ini ya. Bisa ya. Coba kita coba. Ini ya, kita klik OK. Nah, di sini kita silang. Nah, ini ya. Ini adalah dia on atau off-nya ya ini. Nah, PC on-nya kita bisa kita ganti warna. Kalau gini kita coba ganti hijau ya. Nih, hijau nih. Jadi on-nya ini di tanggalnya ya, teman-teman. Di tanggal dan ini jamnya ya. Yang hijau ini adalah dia PC on ya, teman-teman. Kita ke menu selanjutnya ya, teman-teman. Baik ya, kita lihat menu selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini ada incident response atau fitur ini digunakan untuk melihat password, log, cookies pada beberapa aplikasi yang ada di komputer ya, seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan juga password dari email kita ya, teman-teman. Password mail, password viewer. Nah, tapi untuk menggunakannya kita perlu mematikan Windows Defender agar aplikasi ini dapat berjalan ya kawan-kawan. Kita kembali lagi ke menu ini. Selanjutnya adalah browse content. Browse content adalah fitur yang digunakan untuk melihat seluruh file yang ada pada komputer tanpa terkecuali teman-teman ya, tanpa terkecuali meskipun filenya di hide akan tetap terlihat di browse content ini ya. Dengan tampilan yang minimalis dan mudah dalam penggunaannya ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Ini kan ini adalah file-filenya. Ini karena tidak ada ini filenya ya teman-teman ini. Ini teman-teman ya. Filenya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita kan bisa lihat ini apa saja data-data yang ada di sini ya teman-teman. Di C, baik di C maupun di G teman-teman ya. Dan kita bisa melihat ini, nah ini dia langsung seperti ini teman-teman ya. Langsung nge-link ya teman-teman. Nih kita klik, nah dia langsung ke tempat filenya berada ya. Nih, nah ini di sini kita bisa juga lihat size-nya berapa byte. Nah, tinggal dibuatnya, dia diaksesnya, dimodifikasi dan dibaca atau di hide-nya ya. Apakah dia bisa hanya read only atau dia di hide, dia bisa kelihatan di sini ya teman-teman. Nah, jadi fitur ini memudahkan kita untuk mencari sebuah file ya, melihat semua file dalam bentuk yang minimalis ya teman-teman. Ini kita bisa lihat nih kan, Adobe ini aplikasi-aplikasinya nih. Nah, ini kita bisa lihat ini. Nah, dan kalau kita klik dia langsung masuk ke filenya ya teman-teman. Oke, menu yang selanjutnya adalah scan for feature. Apa itu menu scan for feature? Adalah fitur yang berguna untuk melihat seluruh gambar yang ada pada
komputer tanpa terkecuali. Meskipun filenya kita sembunyikan, kita taruh di dalam folder, dia tetap akan terlihat ya teman-teman. Tanpa terkecuali ya teman-teman. Selama formatnya gambar, tipe gambar, dan bahkan dia bisa melihat format dari logo sekalipun ya teman-teman. Dari logo, misalnya logo aplikasi itu akan terlihat ya. Kita coba ini ya teman-teman. Nah, ini di sini adalah aplikasi fitur yang digunakan untuk melihat scan ya, teman-teman. Ini ya teman-teman, kita lihat load. Nah, ini kita bisa lihat nih ya. Kita lihat picture. Nah, ini kita tekan oke. Nah, ini semua gambar-gambar yang ada pada komputer akan timbul semua ya di sini teman-teman, tanpa terkecuali ya teman-teman. Meskipun gambarnya di hide, dia akan tetap terlihat di sini ya teman-teman. Jadi, nah, dia juga bisa melihat fitur misalnya logo-logo dari aplikasi ya. Kita coba ini misalnya, kita pilihnya yang ini ya teman-teman. Ini adalah file instalan sebuah aplikasi PLC ya teman-teman. Logo Comprot 7 titik. Tolong kita lihat apakah ini. Nah, nah dia logonya timbul di sini ya teman-teman. Semua gambar yang ada di file tadi timbulnya di sini semua ya teman-teman. Nih kita bisa lihat nih ya. Nah, ini semuanya akan timbul di sini ya teman-teman. Semua aplikasinya. Jadi gambar-gambar yang ada pada komputer ini semuanya bisa dilihat atau di-scan atau untuk menampilkan file-file yang disembunyikan atau bukan, file dan foto ya, terutama foto ya. Ini bentuk gambar ya, gambar ataupun logo yang disembunyikan pada komputer yang sedang kita lakukan digital forensik, dia akan timbul di sini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kan saya membuka file installer ya. Nah, ini installer game. Nah, di sini bisa kita lihat ya logo-logo dari ini ya teman-teman. Ini logo game ya. Nah, dia bisa bisa timbul di sini semua teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini logo-logonya, logo ataupun gambar ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat semuanya di sini tanpa terkecuali, tanpa tersembunyi ya. Meskipun awalnya mungkin ini kalau kita buka di file explorer tidak ada ini teman-teman ya, tidak akan timbul logo-logo ini atau atau gambar-gambar yang sedang disembunyikan di hide ya, tidak akan terbaca di file explorer. Tapi kalau kita menggunakan fitur dari scan for fitur, dia akan men-scan semua aplikasinya ya. Nah, kita melakukannya dengan memilih folder ya, folder yang dicurigai atau kita curigai tersimpan file-file yang disembunyikan atau foto gambar yang disembunyikan ya teman-teman. Nah, dan kita lakukan scan untuk melihat gambarnya apakah ada yang memang disembunyikan atau tidak ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah fitur terakhir ya teman-teman. Nah, di sini ada fitur investigative notes. Nah, di sini adalah note atau catatan investigasi. Nah, jadi kalau kita mau mencatatkan, misalnya di sini kita catatkan case number-nya 1, 2, 3, 4, 5, bisa ya. Investigatornya misalnya masukkan nama saya Bima Pratama. Yang agensinya kita tuliskan nama NIM kita ya. NIM-nya
3117/2005 ya, teman-teman. Nah, bisa kita di sini gunakan untuk investigasi atau membuat filenya, teman-teman ya, dari digital forensik yang kita lakukan menggunakan aplikasi Helix ini ya. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.